Share screen. Oh, belum ada hostnya. Tunggu dulu ada hostnya. Itu udah ada Pak Admin, Pak. Masih ada lagi. Udah bisa ngerekam ya? Udah direkam kan? Oke. Silakan. Adi. Waktunya 15 menit. Cuk, Cun. Nanti 15 menit waktu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hardi Wibawa Mukti dari kelas 8. Di sini saya akan menampilkan beberapa karya dan perjalanan saya di kelas minat semester ini yang berjudul Crusade atau Perang Salib. Lanjut, Pak. Di sini saya akan membahas tentang satu ada latar belakang, dua ada keingin tahuan terbesar, tiga ada tujuan, empat ada manfaat, lima ada proses pembuatan karya, enam ada karya minat, tujuh ada refleksi. Latar belakang. Jadi sebenarnya perang salib ini tuh awalnya saya tidak tahu menahu ya tentang apa itu perang salib. Tetapi ketika saya sedang ya iseng-iseng tuh buka YouTube, tiba-tiba ada satu video yang menarik perhatian saya tuh. Jadi ya saya coba klik video tersebut. Dan ternyata video tersebut itu mengenai mengenai perang salib. Jadi pada saat itu karena di video itu ya masih belum jelas ya dan masih banyak pertanyaan di pikiran saya. Jadi ya saya merencanakan tuh gimana kalau perang salib ini tuh dijadikan sebagai topik untuk membuat kelas minat atau untuk membuat KS gitu. Nah, setelah masuk ke kelas 8, perang salib ini tuh nyambung gitu dengan pelajaran di kelas 8. Yaitu di kelas 8 itu mempelajari Dark Age yang dimana perang salib itu terjadi ketika Dark Age di Eropa itu sedang terjadi. Jadi ya dari situ saya semakin menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang perang salib gitu. Keingin tahuan terbesar. Jadi ya karena saya baru banget muncul bisa dibilang muncul ke permukaan dunia perang salib ini. Jadi ya tentu saya ingin tahu dulu nih kenapa perang besar tersebut bisa terjadi gitu. Tujuan ingin agar orang-orang muslim gitu ya, terutama orang-orang terdekat saya, teman, keluarga, dan mungkin guru-guru agar mengetahui gitu perang salib itu tuh eh, adalah sebuah perjuangan umat muslim dalam mempertahankan tanah suci yaitu Yerusalem yang dimana sebelumnya Yerusalem itu adalah tempat yang menjadi tempat lepas landas Rasulullah SAW untuk menuju ke Sidratul Muntaha gitu. Jadi ya saya ingin sharing lah pengetahuan tentang perang salib ini tuh ke teman-teman saya gitu, ke orang-orang terdekat saya. Manfaat diri sendiri. Dapat mengetahui apa itu perang salib. Jadi ya tadi seperti saya sudah bilang ya, saya kan nggak tahu apa itu perang salib pada awalnya. Perang salib ada pun saya nggak tahu itu pada awalnya. Tetapi ya setelah mempelajari ini saya jadi mendapatkan beberapa manfaat-manfaat itu ya. Jadi saya bisa mengetahui apa itu perang salib. Kedua, saya senang melakukan hal tersebut. Jadi ya ini tuh kalau menurut saya itu manfaat yang terbesar lah karena ya dari
kesukaan saya terhadap sejarah itu bisa menimbulkan karya-karya seperti di kelas minat ini gitu. Yang ketiga, dapat mengambil makna-makna atau pesan moral dari perang salib. Nah, jadi ya perang salib ini tuh tidak hanya perang biasa gitu, perang tusuk-tusukan, tapi ya di sini mengandung unsur agama, unsur politik, unsur ekonomi, dan ya banyak lah. Jadi saya bisa belajar juga makna-makna kehidupan dari perang ini. Dan untuk orang lain dapat menjadi tahu apa itu perang salib. Seperti tadi tujuan saya gitu ya. Dan ya selanjutnya proses pembuatan karya. Pertama tentu saya mengumpulkan informasi mengenai perang salib ya sebelum bertemu expert. Karena ya saya ulang, saya belum terlalu tahu gitu apa itu perang salib. Jadi ya langkah pertama saya menentukan apa saja yang akan saya pelajari gitu ya. Kayak membuat mind map gitulah mengenai perang salib. Dan ya untuk agar bisa memaksimalkan sesi bertemu dengan expert gitu. Yang kedua, berbincang seputar perang salib bersama expert ya. Yang kedua ini ya setelah mengumpulkan informasi-informasi tersebut, ya saya berbincanglah seputar perang salib bersama expert karena ya siapa tahu bisa mendapat informasi tambahan ataupun mengkoreksi informasi yang kemungkinan salah gitu yang saya dapatkan. Yang ketiga, ada memutuskan karya yang akan dibuat dan mulai membuat karya. Jadi ya setelah sesi bersama expert, saya memutuskan yang awalnya itu ingin membahas keseluruhan perang salib secara kurang mendetail, jadi saya menjadi menjadi ya saya ingin membahas perang salib pertama saja gitu. Itu memutuskan ya. Nah ya, dan juga di urutan ketiga ini saya memulai membuat karya, yaitu kayak seperti ya sebagai awal-awal belajar membuat artikel gitulah. Kesimpulan, kayaknya refleksi dulu ya Pak. Ya refleksi. Pertama ada kekuatan. Senang melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada hambatan ya. Ya jadi ya karena saya senang dengan sejarah gitu ya, senang mencari informasi-informasi mengenai sejarah. Jadi ya saya merasa tidak ada hambatan kayak males kayak kalau saya mengerjakan pelajaran yang tidak disuka itu kan suka ditunda-tunda jadi malas ngerjain tugasnya, malas mencari informasinya gitu. Tapi kalau kalau pelajaran yang disukai gitu jadi malah semangat gitu karena saya merasa senang gitu. Yang ketiga mudah paham. Ya jadi ya, saya itu ya selama sebulan ini itu em, apa ya, bukan waktu yang lama lah gitu ya, bisa dibilang waktu sebentar untuk mencari tahu informasi mengenai perang salib yang rumit ini. Tetapi ya sedikit demi sedikit saya mulai paham dan ya sekarang insya Allah saya bisa paham lah apa alur terjadinya perang salib pertama. Yang ketiga tahan lama saat belajar. Ya ini ya sama seperti poin satu ya. Karena saya senang dengan pelajaran sejarah ini jadi ya saya suka belajar gitu, tahan lama saat belajar. Ya gitu. Dan ada kelemahan. Kelemahan ya tadi ya belum tahu apa-apa mengenai perang salib pada awalnya. Jadi ya karena belum tahu apa-apa gitu, dasar-dasarnya aja belum tahu. Jadi ya saya sempat kebingungan tuh dengan istilah-istilah dan timeline terjadinya perang salib itu. Dan kedua tidak bisa memanfaatkan waktu bertemu expert dengan baik. Jadi ya ini tuh kayak ya dalam sebulan itu saya hanya bertemu expert tuh 2 sampai 3 kali karena mungkin kurangnya komunikasi, kurangnya kayak janjian gitulah, kurang janjian. Jadi ya saya itu mikirnya kan saya tinggal datang ke tempat
expertnya. Jadi ya jarang membuat pertemuan lah, jarang membuat janji temu bersama expert. Di sini ada karyanya. Harus keluar dulu. Nah, jadi ya di sini ada seperti ya ketikan saya lah mengenai perang salib pertama. Di sini di sini jujur ya belum terlalu tuntas ya karena ada beberapa tragedi yang mengharuskan saya mengulang lagi membuat ini dari awal gitu. Jadi ya di sini tuh baru ada definisi perang salib dan awal mula dan alasan pasukan salib dibentuk gitu. Jadi baru 2 poin lah yang saya bahas di sini. Belum terlalu lengkap tapi insya Allah nanti akan saya lengkapi hingga tuntas. Seperti itu. Kembali lagi ke slide. Kesimpulan. Jadi tadi menjawab pertanyaan mengapa perang salib itu bisa terjadi. Karena ya pada awalnya itu sebelum terjadinya perang salib itu terjadi pertempuran terlebih dahulu antara Turki Seljuk, kaum Rum melawan Kekaisaran Bizantium. Pertempuran tersebut bernama pertempuran Manzikert. Nah, di situ Bizantium itu kayak terdesak lah. Jadi rajanya itu yaitu Raja Alexis I meminta bantuan tuh terhadap Paus Urbanus. Meminta bantuan pasukan perang gitu. Jadi ya dari situlah awal mula terjadinya perang salib. Paus Urbanus menerima permintaan bantuan dari Bizantium dan akhirnya ya ia seperti mendeklarasikan perang lah melawan bangsa Turki kaum Rum ya, yang dimana dalam pikirannya itu seperti kaum bisa bilang kaum muslimin lah. Kaum muslimin itu eh, kayak menindas ataupun menajiskan tanah suci Yerusalem gitu dalam pandangan Paus Urbanus. Jadi ya dia berpidato lah dan menyerukan menyuarakan perang salib untuk melawan untuk melawan kaum muslimin gitu yang dianggap sudah tadi itu melecehkan Yerusalem, terus melakukan kekerasan terhadap kaum Kristiani mungkin ke kaum Kristiani. Jadi ya kesimpulannya seperti itu. Ya sampai sini saya membuka sesi tanya jawab atau saran. Tangan yang tetap. Silakan ada yang mau tanya atau saran atau silakan dari Salman. Kasih mic-nya. Ini dari awal sih apa ya? Kalau namanya kan perang salib nih. Perang salib itu lebih kayak mengundang nama Kristen gitu. Salib. Kalau nama Islamnya ada bukan Islamnya. Nah, itu sebenarnya udah saya bahas di definisinya ya. Yang saya dapat itu memang pada awalnya perang salib itu tidak dinamakan perang salib gitu. Tapi ya karena kan dampaknya itu lebih besar dari kaum Eropa ya, kaum Kristiani gitu. Jadi ya dinamakanlah perang salib gitu karena ya kayak ada para prajuritnya aja kan disebut prajurit salib gitu. Jadi ya sebenarnya itu ya padahal memang betul perang salib itu mengakib perang di antara Muslim dan Kristen. Tetapi ya karena pengaruh Eropa lebih besar mungkin ya, jadi ya dinamakan perang salib gitu.
Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Bahkan pada saat perang salib pertama meletus saja, perang itu belum dinamakan perang salib gitu. Jadi ya karena dampak-dampak kemajuan teknologi di Eropa, mungkin dampak-dampak pengaruh dari Eropa dinamakanlah perang salib. Setahu saya seperti itu. Nah, gitu. Selanjutnya, kalau tidak ada ditunjuk mulai dari Wisnu. Ada lanjut ke Rafi Bruski. Sih menurut aku itu apa sih docs yang udah kau bikin itu bagus, lumayan kalau dilihat-lihat juga tanda bacanya juga itu bagus, cuman kalau misalnya dilihat dari jauh tuh kayaknya terlalu padat gitu kalau Iya. misalnya sepanjang itu, jadi mungkin bisa kayak di lebih singkat lagi gitu dipisahin. Oke. Terima kasih atas sarannya. Iya, Pak. Kurang teks. Oke, terima kasih sarannya. Ujian ada. Langsung ke pertanyaan. Jadi sebetulnya pertama-tama selamat ya, Ibu. Senang sekali kamu mengambil satu topik yang sangat fundamental, penting sekali untuk seorang anak yang suka sejarah ya, Hardi ya. Jadi semoga ini bisa diselesaikan, bisa dikulik terus ya. Amin. Nah, menurut kamu ini perang salib ini contoh dari konflik agama atau kepentingan politik? Dua-duanya ada, Bu. Coba berikan penjelasannya. Jadi ya dalam konflik agama yaitu pertama kekhawatiran Paus Urbanus terhadap penjara-penjara Kristiani di Yerusalem ya. Karena pada saat itu Yerusalem itu sedang diduduki oleh kerajaan, bisa dibilang kerajaan Islam lah. Jadi ya berawal dari kekhawatiran tersebut, eh, kekhawatiran dilecehkannya Yerusalem gitu kan. Yerusalem pun adalah tempat suci ya bagi kaum Kristen karena di situ adalah tempat kematiannya Nabi Isa. Jadi ya atas dasar kekhawatiran tersebut gitu ya, kekhawatiran dari Yerusalem itu takutnya di gimanain sama kaum muslimin. Jadi ya diserukanlah itu perang salib. Nah, yang kedua dari segi politik ya, Bu. Nah, segi politik tuh sebenarnya Paus Urbanus itu menyuarakan mendeklarasikan perang salib itu ya agar mendapat banyak simpati lah dari warga-warga, terutama dari Bizantium, karena kan Bizantium itu meminta bantuan kepada Paus Urbanus untuk membantu untuk me- ya menyediakan pasukan tambahan lah untuk membantu mereka. Jadi ya saat itu tuh Paus Urbanus tuh mikir lah kalau misalnya dia membantu Bizantium, maka Bizantium juga seharusnya ya bisa membantu dia karena membantu dia untuk mempertahankan kekuasaan dia sebagai paus gitu. Karena pada saat itu tuh dia sedang diincar oleh kerajaan di Jerman atau apa gitu. Jadi ya untuk mempertahankan kekuasaan Paus Urbanus itu sendiri sih, Bu, dalam segi politiknya. Mungkin seperti itu singkatnya. Apa ya? Sangat lengkap ya itu deh. Cuma ada ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, nah kan kalau perang itu pasti ada yang menang ya. Nah, siapakah yang menang? Sebenarnya ya sulit ya untuk mengidentifikasi siapa pemenang dari perang salib. Karena kan perang salib itu terjadi 9 kali gitu, ada 9 perang salib. Nah, di ke-9-9-nya itu tuh ada yang kadang-kadang kaum Kristiani yang menang dan kadang-kadang kaum Muslimin ini yang menang, yang berhasil menduduki Yerusalem. Jadi ya sampai sekarang pun para ilmuwan, kalau kemarin saya baca di web apa gitu,
Sampai sekarang pun para ilmuwan itu, bukan para ilmuwan ya, para sejarawan itu masih bingung nih. Siapa yang betul-betul memenangkan dan memiliki hak atas kedudukannya di Yerusalem gitu. Jadi ya saya juga sebenarnya belum sampai situ ya Pak, karena terjadi sekitar 2 sampai 3 abad, Pak. Sekarang ya bisa dibilang sampai sekarang. Tapi ya kalau secara sejarahnya ya sampai Yang menang itu. ya. Hmm? Yang menang itu Islam. Ya kan banyak kayak banyak apa perspektif gitu ya. Islam memang pada dasarnya ya Kristen itu pada akhir-akhir perang salib itu memang melemah gitu. Jadi ya memang Islam yang akhirnya menduduki Yerusalem, tapi ya setelah apa berjalannya waktu Islam pun terpecah belah Pak, terpecah belah oleh ya diri mereka sendiri gitu, oleh kaum mereka sendiri yang mungkin saling ya kurangnya menghargai atau saling serang menyerang gitu dari si kaum tersebut gitu Pak. Jadi ya sampai sekarang pun ya perang salib itu masih terjadi lah antara Israel dan Palestina juga kan sekarang. Seperti itu Pak. Jelaskan tutup presentasi. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah memberikan atensinya kepada saya. Saya ingin memohon maaf jika ada salah tutur kata atau belibet pada saat menyampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya Hardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Gendis, ben- Adi, Gendis, lalu Kram, semuanya anak Pak Al-Fatih 3. Yang satu ada Nadiem.